Oke, kalau kemudian ini saya juga tertarik dengan pernyataan Anda bahwa ini menguatkan sinergitas antara lembaga penegak hukum, dan dari konferensi pers tadi sore juga ditegaskan lagi oleh teman-teman dari Komisi 3. Anda melihat awalnya kasus ini kemudian muncul ke publik, ada kesan bahwa ada upaya ego sektoral di sini, ada ego dari lembaga penegak hukum masing-masing dalam penanganan kasus ini, Pak Sugyat? Ya, saya tidak ingin membahas yang sudah berlalu ya, tapi kita Kesan itu ada. katakanlah, saya ingin fokus ke depan saja, bahwa setelah katakanlah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu sudah mengundurkan diri dan hari ini sudah ditersangkakan, saya pikir ada semangat bersama dari setiap institusi penegak hukum, apakah kepolisian maupun kejaksaan, untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Pertama, ini menjadi atensi presiden. Yang kedua, ini juga sudah menjadi atensi publik. Pasti publik akan melakukan mekanisme pengawasan. Apalagi kemarin DPR juga sudah hadir ketika konferensi pers, dan Komisi 3 juga sudah membentuk tim pengawas. Baik. Agar kasus ini benar-benar diusut tuntas setuntas-tuntasnya. Bung Ferry, Anda melihat awalnya juga seperti itu? Apakah ada kesan ego sektoral di awal, makanya kemudian penegasan sinergitas itu terlihat sekarang ini? Oh, saya tidak melihat soal ego sektoralnya, saya melihat kekacauan konstitusionalnya. Bahwa ada institusi tertentu yang harus jauh dari urusan sipil masuk ke dalam penanganan kasus ini, dan itu bagi saya aneh betul, begitu ya. Dan Presiden hanya menggunakan istilah introspeksi diri masing-masing. Harusnya Presiden dengan lebih tegas menyampaikan soal harus menegakkan konstitusi, segala institusi yang melanggar konstitusi harus menerima perbaikan. Jadi harus tegas bahwa Presiden sudah menyatakan pemberantasan korupsi harus serius. Dan ini bagian, kalau itu bagian dari ini, Presiden harus memastikan tidak ada ruang dari institusi yang bukan penegak hukum kemudian untuk ikut campur. Dan kita bisa lihat bahwa keributan ini adalah keributan dari sebelumnya juga, bahwa kejaksaan hendak dilindungi oleh militer dan polisi ingin memastikan perkara ditangani. Ini ada berkelindan. Kita tidak bilang bahwa kepolisian sudah baik, tetapi kita melihat ada upaya ya untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dan anehnya ada militer. Kedua, Presiden belum menjelaskan kepada publik kenapa ada militer dalam penjagaan rumah seorang jaksa. Bukankah itu pelanggaran konstitusi serius? Sebagai seorang pemimpin seluruh institusi itu, beliau adalah komandonya, di bawah beliau, maka harusnya ada ketegasan sikap bahwa ini tidak boleh berulang, tidak boleh militer masuk ke ruang sipil, militer tidak digunakan sebagai alat negara untuk kepentingan koruptor, sehingga militer harus betul-betul dilakukan evaluasi serius untuk itu. Dan bagi saya itu sangat penting untuk menegaskan pilihan Presiden dalam kasus-kasus seperti ini. Karena udah disinggung pernyataan Presiden, gimana Pak Sugyat merespon pandangan dari Bung Ferry ini? Ada yang tepat atau ada yang keliru nggak nih? Saya pikir tidak, kita mencerna apa yang disampaikan Presiden tidak hanya sepenggal-sepenggal. Bahkan kita kalau katakanlah mengingat kembali apa yang menjadi pidato Presiden ketika dilantik, begitu juga dengan asal citranya, begitu juga setiap beliau rapat apakah di DPR maupun di kabinet, beliau sudah mewanti-wanti bahwa pada pemerintahan Prabowo Subianto jangan ada lagi yang bermain-main. Siapapun itu, pejabat manapun itu, kalau masih bermain-main akan disikat. Dan memang selama 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo itu kan dibuktikan. Misalnya bagaimana pemerintahan Pak Prabowo tegas terhadap oligarki-oligarki yang menguasai begitu banyak, katakanlah lahan perkebunan, tambang dan sebagainya, kan disikat semua. Belum lagi misalnya kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara yang mungkin dianggap publik dekat dengan Presiden, seperti kasus BGN, juga disikat tanpa pandang bulu. Saya pikir itu menjadi komitmen yang sangat konkret dari Presiden Prabowo terkait dengan penegakan pemberantasan korupsi. Yang kedua, yang saya sekali lagi menyampaikan optimisme, momentum dari kasus ini, bahwa ada soliditas, sinergisitas, dan kolaborasi yang sangat kuat dari institusi penegak hukum, itu kembali menjadi satu komando di bawah kepemimpinan Presiden. Misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan katakanlah seperti yang disinggung oleh Bang Ferry Amsari tadi, TNI, itu bagian dari satu komando dari pemerintahan Pak Prabowo. Pertama adalah menjaga stabilitas, yang kedua adalah mendukung penegakan pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo sejak beliau dilantik. Saya optimis kasus ini, misalnya, saya sangat optimis. Mungkin pada periode sebelumnya tidak akan mungkin misalnya seorang Jampitsus menjadi tersangka, tapi pada pemerintahan Pak Prabowo lah ini bisa terjadi. Ini menunjukkan bukti yang sangat kuat bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu tidak akan mungkin membiarkan, sekali lagi,
budaya korupsi, Oke. tindak pidana korupsi itu masih bermain-main di Republik ini. Nah, Bung Ferry, kalau dengan kasus korupsi yang sebesar ini, bahkan disebut oleh Ketua Komisi 3 DPR ini mega korupsi, ini akan ada tantangan nggak saat mendalami itu, menelusuri ini sampai ke akar-akar? Apakah akan ada tantangan nuansa politik yang akan berkelindan di situ, Bung Ferry? Ya, kalau dilihat dari karut-marutnya institusi yang terlibat ya, lepas dari kapitalisasi bahwa ini adalah langkah Pak Prabowo, tapi jika kita mau dan berharap ini akan selesai, mestinya memang Pak Prabowo harus membentuk upaya dan mekanisme khusus ya, karena ini akan membongkar katakanlah mega korupsi yang melibatkan aparat, bahkan institusi tertentu turun, ada kesan bahwa ini upaya saling melindungi. Kalau bicara satu komando, Bang Sugiat, sebenarnya siapapun presidennya ya pasti di bawah presiden. Tapi bagaimana presiden mengomandoi institusi-institusi yang ada di bawahnya, itu akan memperlihatkan seorang presiden yang baik atau tidak. Katakanlah presiden sudah memberikan tekanan, tapi mekanismenya seperti apa? Misalnya kalau presiden mau bijaksana, memastikan ada tim khusus agar penanganan kasus ini juga akan terlepas dari berbagai kepentingan institusi dan memastikan bahwa komando presiden betul-betul bicara pemberantasan korupsi, bukan di ujung baru ngaku bahwa ini kerja-kerja presiden, keinginan presiden ya, padahal ya yang memilih dan menentukan mereka adalah presiden itu sendiri gitu ya. Baik, Pak Sugiat, tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya pikir begini, bahwa apa yang menjadi kasus ini kan sebetulnya kan sama seperti kasus-kasus besar lain. Kalau ini di pemerintahan sebelum-sebelumnya, saya pikir ini tidak akan terjadi seorang Jampitsus misalnya tersangka. Bahkan ketika sebelum tersangka sendiri, ini berkali-kali misalnya disampaikan oleh Mabes Polri ketika konferensi pers bahwa ini sejak awal menjadi atensi presiden. Saya pikir kita serahkan kepada mekanisme hukum. Katakanlah hari ini berkasnya sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Kita kasih kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini. Bukan hanya misalnya dalam konteks mempersangkakan katakanlah Febri Adriansyah dan Doni Rito misalnya. Kalau ada misalnya pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini, silakan diungkap seungkap-ungkapnya. Kalaupun toh nanti ini kasusnya berlarut-larut, ada mekanisme yang lain, misalnya ada supervisi dari KPK. Baik. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, akan bisa dituntaskan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan setuntasnya. Apalagi ini sudah menjadi atensi presiden dan menjadi atensi publik. Mari kita lihat beberapa waktu ke depan, apalagi ini kan sudah sangat cepat sebetulnya, bahwa apa yang dilakukan oleh, kita mengapresiasi Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya bekerja dengan sangat cepat untuk membongkar kasus ini. Kita juga mengapresiasi bagaimana Kejaksaan Agung bisa memberikan transparansi dalam kasus ini. Kita juga mengapresiasi misalnya Komisi 3 DPR RI juga selalu melakukan mekanisme pengawasan dengan membentuk tim pengawasan. Saya pikir kasus ini akan menjadi momentum pelajaran berharga bagi kita terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, Bung Ferry, Pak Sugiat, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama saya kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Timnas Inggris menggelar latihan terakhir jelang melawan Norwegia di Miami, Amerika Serikat. Latihan ini turut disaksikan mantan bintang Inggris David Beckham. Tetap di Kompas TV.